Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan tentang tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda-benda langit lainnya. Planet dan benda-benda langit lainnya secara teratur mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Yang pertama, matahari sebagai pusat tata surya. Setiap hari kita melihat matahari terbit dan tenggelam. Cahaya yang dipancarkannya memberikan penerangan bagi bumi dan alam semesta ini. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Bintang merupakan benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Dekat oleh karena letaknya yang dekat dengan bumi, cahaya matahari tampak lebih terang. Ukurannya tampak lebih besar dibanding dengan berjuta-juta bintang lainnya. Jadi, matahari memancarkan cahaya yang panasnya karena pada inti matahari terjadi reaksi fusi yang menghasilkan energi yang sangat besar. Suhu dari inti matahari kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Suhu permukaan kurang lebih sekitar 6000 derajat Celcius. Jadi, panas yang dipancarkan matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Dibandingkan dengan bumi, ukuran matahari sangat besar. Matahari bentuknya menyerupai bola gas dengan diameter kurang lebih 1,4 juta kilometer dengan volume matahari hampir 1 juta kali volume bumi. Dengan ukuran matahari yang sangat besar, maka matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Dengan gaya gravitasi tersebut, terjadi gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet yang ada di langit lainnya. Hal ini menyebabkan planet-planet dan benda langit lainnya selalu beredar mengelilingi matahari. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang planet. Apa itu planet? Planet berbeda halnya dengan matahari. Planet tidak dapat bercahaya. Planet termasuk benda langit yang selalu berputar pada orbitnya dalam mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Jadi, planet berputar pada masing-masing edarnya. Garis edar planet disebut dengan garis orbit. Sampai saat ini, planet ditemukan dalam tata surya ada 8 buah planet. Yuk, coba apa aja anak-anak? Yang pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Sedangkan berdasarkan letak terhadap bumi, planet dikelompokkan menjadi 2 planet, yaitu planet luar dan planet dalam. Planet dalam terdiri dari Merkurius dan Venus. Karena kedua planet ini berada di dalam orbit bumi, sedangkan planet luar terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu disebut dengan planet luar karena berada di luar orbit bumi. Nah, kita akan membahas tentang planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak kurang lebih 58 juta kilometer. Karena jaraknya yang dekat dengan matahari serta tidak memiliki atmosfer, suhu permukaan Merkurius pada siang hari kurang lebih 340 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga minus 200 derajat Celcius. Jadi, suhu pada planet Merkurius itu
siang dan malam itu selalu berubah yang sangat signifikan. Permukaan Merkurius pertama kali dipotret dari pesawat luar angkasa Mariner 10 pada tahun 1974. Berdasarkan hasil pemotretan tersebut, pada permukaan Merkurius banyak terdapat kawah. Merkurius merupakan planet kecil yang diameter kurang lebih 4.004.879 km. Sedangkan Merkurius mendapat julukan bintang fajar atau bintang senja. Kenapa dijuluki bintang fajar dengan bintang senja? Karena planet Merkurius kadang-kadang terlihat menjelang matahari terbit atau pada saat matahari terbenam. Nah, sekarang planet yang kedua, planet Venus. Planet Venus adalah planet kedua dari matahari. Jarak Venus dari matahari kurang lebih 108 juta kilometer. Planet Venus merupakan planet terdekat dengan bumi. Oleh karena itu, Venus tampak paling jelas dari bumi pada pagi hari. Nah, kita sering melihat pada pagi hari terdapat bintang yang sangat cerah di sebelah timur. Nah, itu namanya planet Venus. Planet Venus jelas seperti bintang di ufuk timur, sehingga banyak orang menyebutnya bintang timur, bintang barat, bintang malam, bintang pagi, atau bintang kejora. Venus memiliki atmosfer yang terdiri atas gas, kabut tebal berupa uap, asam, dan debu sehingga permukaannya sulit diamati. Permukaan Venus itu terdiri dari batu dan suhu permukaannya kurang lebih 500 derajat Celcius. Keadaan atmosfer Venus yang panas ini disebabkan oleh kandungan gas karbon dioksida yang sangat tinggi sehingga menghasilkan efek rumah kaca. Ukuran Venus hampir sebesar bumi dengan diameter kurang lebih 12.104 km. Nah, yang ketiga yaitu planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga pada tata surya dengan jarak dari matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Bumi yang kita tempati ini memiliki faktor-faktor pendukung bagi kehidupan makhluk hidup, yaitu faktor-faktornya. Yang pertama, bumi cukup menerima sinar matahari sehingga suhu permukaan bumi berkisar antara 22 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut memungkinkan makhluk hidup melakukan proses kehidupannya karena suhu tersebut tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Yang kedua, bumi mempunyai atmosfer yang mengandung oksigen. Atmosfer ini melindungi bumi dari jatuhnya benda langit yang lainnya. Selain itu, atmosfer yang menyelimuti bumi berperan menahan panas dan cahaya matahari yang berlebihan dan membahayakan seperti sinar ultraviolet. Sedangkan yang ketiga, permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Perairan di bumi lebih luas daripada daratannya. Dengan demikian dapat menyediakan air sebagai sumber kehidupan. Nah, kita lihat pada dunia ini. Dunia ini yang sangat luas adalah lautan dibandingkan dengan daratannya. Bumi merupakan planet kelima terbesar dari 9 planet lainnya. Diameter bumi kurang lebih 12.756 km. Orbit bumi terbentuk elips. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Nah, yang perlu diingat, bumi itu hanya mempunyai satu satelit yaitu bulan. Sedangkan yang keempat,
yaitu planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang keempat yang berukuran kecil. Diameternya hanya berukuran kurang lebih 6.800 km. Atmosfer yang menyelimuti Mars sangat tipis sehingga permukaan Mars dapat diamati dari bumi dengan menggunakan teropong. Mars adalah planet yang berwarna merah. Permukaan Mars berupa ribuan kawah, lembah-lembah besar dan gunung berapi. Kawah Olympus Mars berdiameter kurang lebih 700 km dan tinggi 25 km, merupakan kawah terbesar di tata surya. Pada siang hari, suhu permukaan Mars sekitar 20 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu sekitar minus 70 derajat Celcius. Planet Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, yang kelima yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang paling besar dalam tata surya. Diameter Jupiter 11 kali diameter bumi atau sekitar 141.700 km. Jupiter memiliki 17 satelit. Yang terbesar diantaranya adalah Ganymedes. Sebagian besar Jupiter tersusun atas gas, terutama hidrogen dan helium. Nah, planet yang keenam yaitu planet Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter dengan diameter 10 kali diameter bumi. Keistimewaan planet Saturnus ini yaitu planet yang mempunyai cincin atau cincin yang mengelilingi. Cincin ini diperkirakan terdiri atas debu halus, kerikil, dan butir-butir es. Cincin Saturnus sangat tipis, tebalnya sekitar 10 sampai 1000 km dan lebarnya sekitar 275.000 km. Saturnus memiliki 22 satelit. Satelit yang terbesar adalah Titan. Pada saat pertama kali menemukan cincin Saturnus pada tahun 1610, Galileo salah menafsirkan apa yang dilihatnya. Ia berpikir Saturnus adalah planet rangkap 3. Pada tahun 1655, cincin Saturnus baru dapat diidentifikasi oleh ilmuwan dan astronom Belanda yang bernama Christian Huygens yang menggunakan teropong buatannya sendiri. Nah, planet yang ketujuh yaitu planet Uranus. Sampai tahun 1781, orang mengira Saturnus adalah planet terjauh dari bumi. Akan tetapi, William Herschel menemukan planet Uranus. Uranus merupakan planet ketiga terbesar setelah Jupiter dan Saturnus. Diameter Uranus hampir 4 kali diameter bumi atau kurang lebih 58.800 km. Karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi serta atmosfernya sangat tebal, Uranus sangat sulit diamati dari bumi. Uranus dikelilingi 5 buah satelit dan yang paling besar adalah Titania. Nah, sekarang planet yang ke-8 atau planet yang terakhir yaitu planet Neptunus. Neptunus pertama kali ditemukan pada tahun 1846 oleh Observatorium Berlin. Planet ini tampak seperti kembaran Uranus karena ukurannya yang hampir sama. Neptunus berdiameter kurang lebih 48.600 km. Suhu permukaannya lebih dingin daripada Uranus, yaitu sekitar minus
200 derajat Celcius. Neptunus memiliki 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Triton adalah satelit terbesar. Nah, dulu kita sering mengenal bahwa planetnya ke-9 yaitu planet Pluto. Tetapi Pluto itu bukan planet. Pluto bukan lagi sebuah planet. Kenapa? Karena Konferensi Persatuan Astronomi Internasional yang berlangsung di ibu kota Ceko, Praha, telah memutuskan bahwa Pluto bukan lagi sebuah planet. Pada tanggal 24 Agustus 2006, Konferensi Persatuan Astronom Internasional berpendapat bahwa Pluto terlalu kecil untuk masuk sebagai planet, dan selama ini para astronom memang sudah meragukan status dari Pluto sebagai planet ke-9 dalam tata surya. Pluto, bongkahan es kecil di ruang angkasa, memang menjadi planet terkecil dalam tata surya sejak ditemukan pada tahun 1930. Objek yang tidak mengandung kehidupan ini sudah lama terancam pengusiran dari kelompok elit 9 planet dalam tata surya. Dan sekian dan terima kasih video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.